Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Pada hari ini kita bisa melanjutkan atau kita bisa memulai perkuliahan kita di semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Meskipun untuk saat ini kondisinya belum memungkinkan untuk kita bisa bertatap muka secara langsung, tetapi saya rasa tidak mengurangi esensi dari mata kuliah kita tetap bisa menyelenggarakan perkuliahan secara daring dan kita juga bisa melaksanakan seluruh aktivitas perkuliahan kita meskipun mungkin Anda tidak langsung berada di kampus ya pada saat ini. Kemudian semoga para peserta mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Teknologi hari ini terus sehat ya, terhindar dari COVID dan terus bisa beraktivitas dalam seluruh kegiatan ya di semua perkuliahan. Para peserta mahasiswa yang bisa mengikuti kegiatan secara daring pada hari ini, di awal perkuliahan ini saya rasa saya ingin membahas beberapa hal terkait dengan materi yang nanti akan kita pelajari dalam satu semester. Kemudian hal-hal apa saja yang diperlukan, hal-hal apa saja yang dimungkinkan dibutuhkan dalam perkuliahan kita nantinya. Kemudian juga bagaimana teknis perkuliahan nantinya itu bisa kita laksanakan. Sebelumnya saya bagi yang belum mengenal mungkin ya, karena mungkin ada yang tidak pernah saya ajar sebelumnya. Nama saya Galih Wasicaksono. Sehari-hari saya juga sebagai sekretaris Prodi di Prodi Informatika. Kemudian saya rasa itu ya yang terkait dengan informasi saya. Kemudian yang lain yang akan saya sampaikan juga adalah terkait dengan bagaimana kemudian nantinya perkuliahan ini akan kita laksanakan. Saya coba share screen dulu. Suara saya jelas ya, terdengar ya? Jelas, Pak. Oh, sip. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Jadi dalam satu semester nanti ya saya mengampu 4 kelas A, B, C, dan D ya untuk kewirausahaan berbasis teknologi. Kewirausahaan berbasis teknologi ini SKS-nya 2 SKS, tetapi memang sesuai dengan outcomes atau sesuai dengan capaian pembelajaran yang disyaratkan di mata kuliah ini, ada aktivitas yang mengharuskan Anda untuk bisa melakukan semacam kegiatan praktek begitu ya, atau semacam kegiatan aktivitas praktikal yang itu memungkinkan atau dimungkinkan Anda untuk berkelompok dan menyusun sebuah proyek. Jadi nanti kalau di silabus saya menyebutkan bahwa mata kuliah kewirausahaan berbasis teknologi ini adalah project based learning, metode yang akan digunakan. Kenapa? Karena nanti di akhir sesi atau di pertengahan ya setelah setelah UTS sampai dengan UAS akan ada aktivitas di mana Anda nanti diminta untuk melakukan sebuah project. Nah, mungkin saya tunjukkan dulu bagaimana nanti ya perkuliahan ini kita laksanakan dalam satu semester. Jadi di pertemuan awal nanti dalam kontrak perkuliahan ya hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kewirausahaan berbasis teknologi ini bisa dijalankan atau bisa dilaksanakan. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana kaitannya ya. Jadi kalau ke materi yang disampaikan atau kemampuan yang akan disampaikan itu terkait dengan
bagaimana profesi-profesi di bidang teknologi informasi dan bagaimana kemampuan dasar untuk di masing-masing profesi tadi. Sehingga Anda memiliki gambaran secara umum ya tentang profesi-profesi di bidang IT. Saya rasa hari ini ya di masa pandemi semua orang itu berlomba-lomba untuk bisa masuk ke bidang atau ke prodi informatika ya, karena dari semua bukti hasil survei kemudian analisis di tingkat ekonomi makro maupun mikro bisa dipastikan bahwa mereka yang bergerak di bidang teknologi baik itu jasa maupun produksi saat ini mengalami keuntungan ya. Jadi kalaupun ada penurunan ya itu di awal-awal, kemudian setelah mampu melakukan adaptasi, kemudian kembali value dari bisnis tersebut kembali meningkat gitu. Sehingga sangat disayangkan kalau misalkan Anda yang sudah berada di prodi informatika kemudian merasa salah jurusan, merasa tidak tepat, tidak sesuai dengan jurusan ini, karena orang lain pun yang dari selain informatika atau selain dari teknologi informasi itu berlomba-lomba untuk bisa masuk ke dunia kita. Sehingga momentum pandemi ini semakin membuktikan bahwa informatika itu adalah salah satu bidang atau salah satu disiplin ilmu yang sangat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Kemudian pertemuan berikutnya nanti kita akan menyusun atau kita akan mempelajari terkait dengan fase-fase pengembangan usaha. Nah, fase-fase pengembangan usaha, jadi perlu saya sampaikan yang akan kita tekankan dalam materi atau dalam perkuliahan kita di Kewirausahaan Berbasis Teknologi adalah rintisan usaha pada bidang teknologi informasi. Jadi usaha tentunya semua jenis usaha termasuk kewirausahaan ya. Tetapi yang kita titik beratkan adalah pada bidang teknologi informasi. Sehingga nanti akan saya jelaskan bagaimana karakteristik yang harus Anda penuhi ya dalam proyek rintisan usaha yang akan dikembangkan. Nah, fase-fase pengembangan usaha nantinya kita akan menggunakan siklus pengembangan usaha yang dimiliki oleh atau yang diusulkan oleh Eric Ries yang itu namanya Learn Startup. Jadi dalam Learn Startup ada fase-fase pengembangan. Nah, fase-fase itu nantinya yang akan Anda pelajari dan akan coba untuk diimplementasikan dalam proyek yang Anda lakukan nanti. Kemudian di pertemuan berikutnya adalah kita menentukan atau membahas tentang visi usaha rintisan, visi startup, kemudian berikutnya tim startup, dan mulai pertemuan 7 sampai dengan 10, Anda mulai bisa memikirkan untuk produk usaha rintisan yang akan, atau produk atau jasa ya, dari usaha rintisan yang akan dibuat. Meskipun sejak sekarang Anda sudah mulai bisa sih berkelompok ya secara tim nanti merumuskan apa yang akan kalian bangun sebagai project dari rintisan usaha yang kalian tawarkan. Kemudian yang berikutnya di pertemuan ke-11 sampai dengan ke-13 Anda akan membahas tentang strategi pemasaran ya. Jadi bagaimana setelah produknya dibuat, kemudian mulai dipasarkan, mulai dijual begitu ya, sesuai dengan segmen pasar yang sudah ditentukan. Kemudian yang pertemuan ke-14 sampai dengan 15 nanti akan dilakukan analisis terhadap apa yang sudah kalian kembangkan dan nantinya akan dimodifikasi ya. Jadi ciri dari perusahaan berbasis teknologi, rintisan usaha berbasis teknologi itu adalah sangat adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Perubahan bisa karena pasar, bisa karena konsumen, ya, bisa karena tuntutan dari investor misalnya ya. Jadi itu dimungkinkan ada perubahan, tetapi tetap mengacu pada visi. Jadi di sini perbedaannya adalah kita akan memperkuat visi dari usaha yang akan kalian kembangkan, begitu. Jadi tidak sekedar
yang penting saya jualan begitu, tapi ada visi. Bukan idealis ya, bukan juga kita mau apa namanya sok idealis ya, bukan juga, tetapi sebenarnya bagian dari pengembangan usaha yang dimaksud ya sudah seperti itu. Jadi kalian bisa melakukan pengembangan usaha dengan mengacu pada visi yang sudah kalian tentukan dan sepakati. Kemudian nanti akan ada pertemuan kegiatan akhir yaitu berupa pameran. Nah, karena pandemi seperti saat ini dan saya belum tahu terus terang ketika nanti setelah UTS apakah dimungkinkan akan ada kuliah luring, ini masih belum ada informasi lebih lanjut ya, sekitar di bulan November. Tetapi menurut saya untuk mengumpulkan massa dalam jumlah banyak pun itu tidak dimungkinkan ya, karena pameran kan kalau sepi ya nggak bagus pamerannya ya. Jadi mungkin kemungkinan nanti pamerannya tetap akan kita lakukan secara daring. Kita akan cari platform yang bisa membuat expo atau bisa memfasilitasi expo secara daring nantinya, sehingga tujuan kita untuk bisa melakukan pameran tetap bisa tercapai meskipun kita dalam kondisi atau dalam situasi pandemi. Dan menurut saya ini bisa booming ya. Jadi dalam prediksi saya karena belum ada atau mungkin sudah ada tetapi tidak di level universitas, maka ketika kita mengadakan expose secara daring dan itu kita expose di berbagai media nanti bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya ke slide pertama yang nanti akan menjelaskan terkait dengan perkuliahan kita. Silahkan kalau ada pertanyaan dari mahasiswa, ada yang kurang difahami bisa di chat atau bisa juga melalui voice. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya. Ya, waalaikumsalam. Kan kata teman saya yang dulu pernah KWU, Ya. itu katanya bisa satu kelompok sama kelas lain ataupun jurusan lain gitu Pak. Itu apakah benar Pak? Oh ya, jadi informasi itu betul. Jadi memang nantinya satu kelompok itu direncanakan jumlah anggota timnya itu antara 4 sampai 5 ya, maksimal 5 orang satu kelompok. Kemudian untuk memberikan keleluasaan kepada Anda para peserta mata kuliah dan para mahasiswa, saya memberikan kebebasan sebenarnya kepada Anda untuk untuk bisa berkelompok. Jadi Anda bisa berkelompok dengan mahasiswa, pertama dengan mahasiswa kewirausahaan berbasis teknologi dari kelas yang lain. Saya mengampu A, B, C, D ya. Jadi silahkan berkelompok dengan kelas yang lain. Atau yang kedua, Anda juga silahkan bisa berkelompok dengan mahasiswa kewirausahaan dari dosen yang lain. Jadi kebetulan di kewirausahaan berbasis teknologi itu dosennya saya dengan Bu Evi. Ya, jadi kelas A sampai kelas H kalau nggak salah ya. Jadi silahkan itu bisa dilakukan berkelompok dengan mahasiswa dari dosen yang lain, dosen yang berbeda. Kemudian bisa juga Anda berkelompok dengan mahasiswa yang tidak mengambil kewirausahaan, mahasiswa misalkan semester atas atau semester bawah ya. Kalau Anda semester 3 mungkin semester satunya ya, tapi kan belum tahu ya, belum kenal mungkin ya dan seterusnya. Jadi mungkin ya dimungkinkan adalah dengan mahasiswa semester atas bisa. Atau bahkan juga bisa berkelompok dengan yang lain. Misalkan Anda punya teman di luar sana seorang praktisi, seorang yang memiliki bidang usaha yang sudah berjalan tetapi belum berbasis teknologi. Kemudian Anda gandeng, Anda sebagai co-founder, dia sebagai founder misalnya, atau sebaliknya, maka bisa juga, silahkan saja. Hanya saja untuk memberikan rasa keadilan kepada yang lain, maka anggota tim yang direkrut ya, selain dari kelas ini atau selain dari dosen saya, selain dari mata kuliah saya, selain dari UMM misalnya,
itu juga termasuk dalam hitungan anggota kelompok. Jadi tidak kemudian karena di luar UMM kemudian dia tidak dihitung. Jadi misalnya Anda sudah berempat di UMM di kelas saya, kemudian tambah lagi dari yang lain karena tidak. Nah, nanti kasihan yang semua anggota timnya adalah dari kelas atau dari satu mata kuliah begitu ya. Nanti mereka tetap 4, sedangkan ada yang lain bisa 7 bahkan bisa 10. Jadi meskipun berbeda kelas, berbeda prodi, bahkan berbeda kampus, bahkan bukan di luar kampus, maka tetap dihitung maksimal 5 orang. Nah, nanti yang lainnya tentunya tidak mendapatkan nilai ya kalau tidak mengambil atau tidak menempuh mata kuliah kewirausahaan berbasis teknologi. Baik, Pak. Itu mudah-mudahan bisa difahami Mas Iqbal ya. Baik, Pak. Ya, Paham, Pak. kemudian saya lupa untuk memudahkan saya dalam melakukan presensi karena saya cek di data presensi saya ini harusnya kewirausahaan kelas kelas A ya. Kelas A di sini jadwalnya Rabu 45. Jadi kalau saya buka ya nanti Anda jam ke 45 baru bisa melakukan presensi kayaknya ini. Baik, Pak. Jadi nanti saya buka saja, tetapi nanti Anda bisa apa namanya? Presensi jam nanti. Bisa di screenshot juga ya, dan juga bisa dipresensikan nanti. Ini sudah saya buka mulai jam 8 ini berarti. Ntar lagi berarti Pak ya. Ya. Coba Anda nanti cek di MyUMM ya. Ilmu. Enggak lah. Info KS berarti Pak ya? Info KS atau MyUMM katanya ya. Jadi silahkan dicek. Saya juga belum tahu kalau dari sisi mahasiswa ya. Jadi silahkan bisa dicek bagaimana kondisi presensinya. Tapi nanti di akhir saya screenshot dari Zoom. Maka dari itu bagi yang namanya belum lengkap atau namanya tidak sesuai, tolong di rename ya. Saya allow nggak rename? Bisa rename nggak kalian di situ? Harusnya bisa. Jadi di rename mungkin nama dengan 3 digit NIM saja. Cukup. Nanti Kalau untuk 2019 kan gimana Pak? Kenapa 2019? Kan ini ada yang 2018 sama 2019, jadi beda. Nanti ada tumpuk satu NIM terakhir gitu Pak. Iya kan nanti bisa saya kecuali nama dan NIM-nya sama ya. Jadi gitu, Pak. Kalau nama dan NIM-nya berbeda, NIM-nya sama, namanya berbeda, insya Allah bisa. Kecuali sama nama sama NIM, nah itu nanti saya akan cross check. Tapi kalau silakan cuman nama dan 3 digit terakhir, nanti akan saya print screen aja dulu untuk sementara ya. Nanti berikutnya kita bisa memungkinkan untuk model presensi yang diinginkan. Kemudian karena nanti tidak selalu juga saya akan menggunakan virtual meeting seperti hari ini ya. Jadi misalkan ada materi-materi yang sudah saya rekam, yang sudah saya siapkan, maka nanti akan saya share di Elmu. Maka dari itu saya harapkan Anda sekalian sudah melakukan aktivasi mata kuliah. Kemudian nanti saya akan posting sesuatu di Elmu, misalnya saya posting jadwal hari ini. Kemudian silakan Anda cross check ya. Kalau misalkan Anda tidak menemukan postingan apapun di kelas tersebut atau di course tersebut, bisa jadi kita berada di mata kuliah yang berbeda. Jadi ini saya temukan di kelas kewirausahaan B kemarin ya. Jadi saya sudah posting jadwal, saya sudah posting materi, ternyata mahasiswa tidak menemukan apapun. Setelah saya cross check, ternyata kode mata kuliah antara saya dengan mahasiswa itu berbeda. Nah, jika hal itu terjadi, tidak masalah, tidak usah khawatir. Nanti Anda akan saya tambahkan secara manual ke kelas yang saya di situ sebagai pengampu. Jadi tolong dicek kembali di mata kuliah yang kalian ambil di Elmu atau yang kalian sudah aktivasi, ada tidak saya sebagai teacher di situ. Kalau tidak ada, berarti kalian ada di
kode mata kuliah yang berbeda dengan saya. Nah, nanti saya bisa pindahkan, tetapi mungkin prosesnya sekitar di minggu ini, kemudian setelah itu nanti akan bisa tersinkronisasi. Kemudian kelas yang ternyata salah tadi bisa Anda drop, jadi Anda bisa fokus ke kelas yang benar-benar kelas real perkuliahan kita. Nah, kemudian terkait dengan yang tadi saya sampaikan, maka nanti aktivitas presensinya juga akan saya ambil dari ini ya, akan saya ambil dari aktivitas yang kalian lakukan di dalam proses mempelajari atau memahami materi yang saya berikan. Misalkan berupa diskusi atau berupa kuis, sehingga nanti bisa saja aktivitasnya tidak di hari ini, misalnya pagi ini ya, tetapi aktivitasnya dalam 1 minggu, tetapi nanti presensinya tetap saya buka dan Anda juga bisa melakukan aktivitas di dalam ilmu tadi. Bisa difahami ya maksud saya? Bisa, Pak. Atau ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa saya anggap berarti Anda sudah memahami semua maksud informasi yang saya sampaikan. Saya lanjutkan untuk ke materi. Jadi ini materi awal terkait dengan kewirausahaan berbasis teknologi ya, pengantar supaya nanti bisa menjembatani Anda dalam memahami nanti target-target perkuliahan yang kita akan capai apa saja. Jadi learning outcome seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebenarnya di awal, di dalam mata kuliah ini adalah Anda diharapkan memahami bagaimana potensi profesi bidang IT. Jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa di masa sekarang ini ya, profesi bidang IT itu sangat potensial ya. Jadi sangat memiliki peluang yang cukup besar dikarenakan saat ini ya dengan digitalisasi, dengan disrupsi teknologi, maka semua lini, semua bidang itu terhubung satu sama lain dan membutuhkan peran dari engineer di bidang teknologi informasi. Salah satunya tentunya rumpun ilmunya adalah di bidang informatika. Oleh karena itu hal ini mendorong banyaknya permintaan terhadap tenaga kerja di bidang IT. Nah, terkait dengan profesi atau skills yang ada di bidang informatika, maka PBB sebenarnya sudah mengklasifikasikan ada 2 jenis ya pekerja di bidang teknologi informasi. Jadi PBB mengelompokkan ada 2. Yang pertama dinamakan dengan ICT worker, sedangkan yang kedua dinamakan dengan ICT enable worker. Siapa ICT worker ini? ICT worker ini adalah mereka yang memiliki kemampuan, memiliki keterampilan yang didapatkan dari baik itu pendidikan formal maupun pelatihan di bidang IT, sehingga punya soft skill dan punya hard skill di bidang IT. Misalnya dibuktikan dengan adanya sertifikasi ya dan lain sebagainya, sehingga penting sertifikasi saat ini untuk membuktikan bahwa Anda adalah seorang ICT worker. Sedangkan yang kedua yang diklasifikasikan oleh PBB ini adalah ICT enable worker. Apa itu ICT enable worker? ICT enable worker ini adalah mereka yang selama ini terbiasa menggunakan komputer dan bekerja di bidang yang menggunakan teknologi komputer. Jadi misalkan seorang teller bank ya, misalnya dari jurusan akuntansi yang dia bisa menggunakan Excel, yang dia bisa menggunakan SPSS misalnya begitu, maka dia dikatakan sebagai ICT enable worker. Tidak perlu dibuktikan dengan sertifikasi atau dibuktikan dengan kemampuan secara soft maupun hard skill di bidang IT. Sehingga menjadi rugi kalau Anda lulus, kemudian Anda
termasuk dalam kategori ICT Enable Worker. Kenapa? Karena ketika Anda masuk dalam ICT Enable Worker, maka saingannya itu banyak se-Indonesia ya saingannya. Karena siapapun yang bisa menggunakan teknologi komputer ya tanpa ada skill spesifik yang dimiliki, maka itu termasuk pada kategori ICT Enable Worker. Nah, ini harus Anda pahami sehingga Anda nanti benar-benar ketika lulus Anda memiliki segmentasi spesifikasi kualifikasi atau segmentasi keterampilan yang itu bisa membuat atau memudahkan Anda dalam membangun bisnis atau mendapatkan pekerjaan. Learning outcomes yang kedua yang saya sampaikan tadi, Anda memahami fase pengembangan startup, dan karena kita mencoba menggunakan salah satu metode atau salah satu siklus yaitu Learn Startup yang dibuat oleh Eric Ries, maka kita akan menggunakan itu. Yang ketiga, Anda diharapkan mampu melaksanakan atau menerapkan fase pengembangan startup. Jadi diharapkan Anda diharapkan Anda bisa mengimplementasikan atau melakukan adaptasi terhadap fase yang sudah Anda pelajari di tahapan-tahapan sebelumnya tadi, dan itu nanti akan dianalisis, akan dinilai sebagai proyek dalam mata kuliah ini. Kemudian yang berikutnya adalah melaporkan hasil pengembangan startup. Jadi tentunya untuk bisa menilai ya secara objektif dari hasil proyek yang kalian lakukan, maka akan dilakukan penilaian berdasarkan hasil laporan. Nah, yang paling mudah untuk menilai apakah Anda berhasil dalam mata kuliah ini adalah secara kuantitatif ya, secara angka lah gitu. Jadi apa misalkan Anda untung atau Anda rugi. Kalau untung berarti berhasil, kalau rugi berarti gagal. Yang berikutnya apa lagi? Misalkan Anda punya klien. Berapa jumlah klien? Jika banyak sesuai dengan target maka untung, jika tidak maka jika banyak sesuai klien maka Anda sukses, jika tidak maka Anda tidak sukses, gagal. Apalagi yang lain, misalnya adanya modal dari investor, misalnya ketika ada investor itu tentunya bisa macam-macam ya, tidak harus capital venture ya, tapi bisa juga investor yang Anda tentukan itu dan itu bisa memberikan modal misalnya. Nah, itu juga bisa dikategorikan sukses. Kalau tidak ya berarti gagal, atau mungkin kalau modalnya nihil maka itu gagal. Nah, ini menjadi indikator keberhasilan proyek startup yang Anda buat, sehingga nanti itu akan dilaporkan. Jadi nanti saya akan biasa sampaikan untuk indikator-indikator tersebut, sehingga Anda bisa melakukan self-assessment. Oh, saya ini gagal apa sukses? Kalau gagal ya berarti nanti implikasinya ke nilai. Kan berbeda tentunya yang mendapatkan A dengan yang mendapatkan B+, dengan yang mendapatkan B, dengan yang mendapatkan C+, dengan yang mendapatkan C, sampai mendapatkan nilai D. Jadi tentunya itu didasarkan pada bagaimana dampak dari atau hasil dari mata kuliah yang Anda atau proyek yang Anda lakukan dalam mata kuliah ini. Oke, kira-kira itu gambaran terkait dengan learning outcome dari mata kuliah kita. Kemudian bagaimana metode kuliahnya? Metode kuliahnya dimungkinkan nanti secara virtual meeting seperti yang kita lakukan pada hari ini. Jadi kita akan membuat kelas online, kemudian nanti kita akan seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya. Sebenarnya linknya itu saya taruh di Elmo, hanya saja tadi malam servernya sepertinya down sehingga tidak bisa saya taruh, sehingga harus saya share di Telegram. Sebenarnya fungsi dari Telegram yang saya buat itu untuk kita berdiskusi, membahas di luar dari jadwal yang sudah saya tentukan begitu ya. Karena nanti membingungkan, di situ ada 4 kelas yang bergabung. Tetapi gimana lagi karena kondisi sehingga harus saya share di situ. Kemudian nanti akan ada workshop. Jadi karena nanti kalian secara berkelompok ya akan mengembangkan proyek kewirausahaan, maka nanti Anda tentunya itu
akan bekerja bersama-sama ya dalam workshop tadi, merumuskan berbagai hal dari visi misi, produk yang akan dibuat, target pasar, strategi pemasaran, dan seterusnya. Itu akan terus dikerjakan secara tim begitu ya. Sehingga silahkan, kalau dulu mungkin ketika kondisinya luring, maka biasanya ada base camp. Saya minta ada base camp untuk terus berdiskusi mengembangkan proyeknya. Tetapi di masa saat ini mungkin tidak dimungkinkan, sehingga Anda bisa berdiskusi secara daring mungkin ya. Kalau cuma berempat atau berempat ya, itu bukan bisa cukup pakai WhatsApp video call misalnya. Tetapi kalau butuh presentasi, berdiskusi, kalian bisa pakai fasilitas Google Meet yang ada di dalam akun email UMM kalian yang itu unlimited misalnya begitu ya, dan seterusnya. Kemudian nanti akan ada pameran yang sudah saya sebutkan tadi, hanya saja karena tidak dimungkinkan, maka untuk gelar ide, dulu gelar ide ini kita buat X banner, kemudian kita pamerkan di sekitar area kampus untuk mendapatkan tanggapan dari khalayak atau dari masyarakat gitu ya. Jadi nanti ide kalian itu masuk akal tidak gitu ya, diterima tidak oleh pasar atau oleh masyarakat. Nah, hanya saja karena tidak dimungkinkan, maka nanti kalian akan membuat video, itu akan direkam, kemudian nanti di situ kalian menceritakan ide project startup yang kalian akan buat apa sih gitu. Tentunya tidak sekedar hanya foto-foto saja, tetapi harus ada penjelasan terkait dengan apa yang kalian buat itu. Kemudian yang terakhir nanti pamerannya juga akan kita buat gelar produk secara virtual ya, yang tadi sudah saya ceritakan. Nah ini yang berikutnya. Jadi saya dan Bu Evi sudah sepakat bahwa ada dua jenis yang bisa Anda gunakan ya sebagai produk atau jasa yang akan ditawarkan pada bisnis Anda. Jadi yang pertama, kalau dia bentuknya produk, ya, hasil dari teknologi informasi, produk tersebut mencakup, ya, meskipun tidak terbatas ya, tetapi kita coba berikan batasan. Yang pertama adalah perangkat lunak. Jadi kalau misalkan Anda membuat produk, kemudian atau Anda menjadi seperti software host yang membuat produk yang dipesan oleh orang lain, maka itu dimungkinkan. Jadi produk perangkat lunak baik yang itu sifatnya digunakan secara massal ataupun berdasarkan pesanan dari pihak tertentu itu bisa. Misalkan di tahun kemarin ada salah satu tim yang dia menjual aplikasi kasir. Jadi aplikasi kasir yang mereka buat itu ditawarkan untuk coffee shop yang ada di Malang. Jadi untuk memfasilitasi itu, baik itu yang web maupun yang Android. Kemudian ada juga yang mereka membuat perangkat lunak yang berdasarkan pesanan. Jadi mereka buka ini sebenarnya bagian dari jasa juga atau bisa juga termasuk pada bagian dari produk. Jadi mereka membuat link begitu atau membuat website di mana di dalam website itu nanti akan menjaring kebutuhan dari konsumen yang akan membuat perangkat lunak. Kemudian mereka buatkan, mereka distribusikan sesuai dengan kebutuhan dari klien tadi. Kemudian yang kedua juga bisa bergerak di bidang Internet of Things. Jadi kalau Anda misalnya punya produk yang itu kaitannya dengan Internet of Things, itu bisa ditawarkan atau bisa dijual. Atau mungkin bagian dari itu ya perangkat keras yang terkait dengan nanti Internet of Things, misalnya Anda buat mini board untuk Internet of Things, atau Anda buat mini prosesor misalnya dan lain sebagainya, itu juga bisa ditawarkan. Misalnya saya ada contoh ini, salah satu mungkin bisa dilihat dari layar ya. Jadi salah satu startup, ini startupnya di Bandung, jadi binaan dari Telkom University. Nah, dia sudah didanai oleh
kementerian bahkan ya membuat Rain City namanya ya. Jadi sekilas ya seperti Arduino ya, seri tertentu, tetapi ini dibuat oleh Indonesia. Jadi tulisannya Made in Indonesia. Nah, di sini prototyping platform yang dibuat oleh orang Indonesia ya. Jadi ini menarik untuk bisa ditiru ya, untuk bisa digunakan atau Anda kembangkan sendiri. Jadi mereka bikin sendiri ini dan ini sudah didanai, sudah mendapatkan investor. Namanya Rain City. Nah, atau juga bisa Anda membuat game, memasarkan game yang Anda desain sendiri atau game yang Anda modifikasi sepanjang itu dimungkinkan, diperbolehkan dan kemudian Anda pasarkan. Kemudian selain produk juga bisa jasa. Nah, jasa di sini tentunya terkait dengan teknologi informasi ya, yang mencakup meskipun tidak terbatas misalnya layanan teknologi. Misalkan Anda menyediakan satu produk atau satu infrastruktur yang itu bisa disewakan. Jadi bentuknya bisa software as a service, infrastruktur as a service, atau platform as a service. Nah, ini tentunya sangat mungkin ya, sangat bisa dilakukan, apalagi saat ini kebutuhan akan layanan teknologi itu sangat tinggi meningkat. Mungkin contoh yang paling sederhana adalah Anda bisa mengubah nilai guna dari sebuah layanan. Misalkan Anda sewa satu VPS begitu ya, server private yang Anda sudah sewa yang bukan dedicated tentunya ya, yang dia sifatnya hanya menyewa tempat saja. Kemudian dari server tersebut Anda bisa membagi-bagi di slotting lagi, kemudian dijual untuk web server misalnya ya. Jadi ini sangat bermanfaat bagi mereka yang akan tugas akhir atau pelaku UMKM yang membutuhkan misalnya website atau membutuhkan layanan web server yang murah misalnya dan juga bisa di-maintain dengan baik. Jadi misalkan kalau satu VPS itu harganya sekitar 4 juta misalnya, kemudian Anda bisa kustomisasi, Anda tawarkan kembali dengan harga yang custom tadi, dengan slot-slot yang baru tadi, maka itu bisa menjadi salah satu solusi ya untuk layanan teknologi. Nah, itu bisa seperti itu. Atau layanan digital yang lain, misalnya terkait dengan jasa desain, gitu ya. Desain ini bisa macam-macam, bisa desain digital, ya, digital printing, atau bisa desain website, desain template, ya, dan lain sebagainya. Atau juga karena saat ini sangat menarik ada webinar ya, sekarang ini sering kita mendengar webinar, maka bisa juga Anda membuat layanan untuk bisa memfasilitasi mereka yang akan membuat webinar, misalnya dengan yang live di YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu bisa saja dimungkinkan ya. Jadi Anda bisa mengembangkan di bidang itu. Saya harus kembali di sini. Yang ingin saya tegaskan adalah kita menghindari produk yang dibuat sendiri dan di luar bidang teknologi. Misalkan, Pak, saya bisa buat jajanan, misalnya gitu ya. Jajanan itu Anda buat sendiri, kemudian karena butuh teknologi Anda buatkan website, kemudian dijual di situ. Kita menghindari itu. Kenapa? Karena itu di luar cakupan dari mata kuliah ini. Atau, Pak, saya bisa desain kaos, kemudian saya mau buat sablon-sablonan gitu, kemudian dipasarkan secara teknologi dengan website. Itu juga kita hindari karena secara teori kita tidak memiliki teori di bidang sablon misalnya atau di bidang membuat kue, membuat jajanan tadi. Yang dimungkinkan adalah Anda membuat marketplace dari produk-produk UMKM. Misalkan ada jajanan-jajanan di sekitar Anda yang itu bisa dimasukkan ke dalam marketplace, kemudian nanti bisa dimonetisasi, dijual kembali, dan seterusnya. Sehingga sifatnya adalah Anda menjadi pihak penyedia layanan. Demikian juga dengan yang
merchandise, aksesoris, kaos tadi. Anda menjadi marketplace untuk menjualkan produk-produk tadi. Kalau membuat sendiri dan memasarkan sendiri itu yang kita tidak izinkan. Jadi nanti pada saat gelar ide, yang bisa melakukan gelar ide adalah mereka yang sudah mendapatkan persetujuan untuk melakukan gelar ide atau persetujuan konsep. Jadi bisa saja sampai akhir semester ada yang belum disetujui ya, karena tadi masih berkutat pada produksi, baik itu yang sifatnya tadi makanan, kemudian aksesoris, merchandise, dan yang sejenisnya. Jadi nanti saya akan melakukan seleksi terhadap ide-ide yang kalian tawarkan tadi. Kemudian untuk penilaian, nah penilaiannya nanti UTS-nya berupa ide produk tadi yang Anda sudah rekam, yang sudah disetujui juga, ya bobotnya 25%. Kemudian yang tugasnya bobotnya 40%. 40% ini dapat dari laporan workshop. Jadi setiap Anda melakukan aktivitas, rapat, diskusi, kemudian membuat perencanaan, itu Anda laporkan. Ya, itu secara kelompok. Kemudian juga nanti saya akan memberikan keleluasaan kepada Anda untuk melakukan kegiatan upgrading. Kegiatan upgrading ini penting karena nanti di setiap anggota kelompok Anda kan akan dibagi ini ya, akan dibagi tim ya. Ada yang misalnya bertanggung jawab di pemasaran, ada yang bertanggung jawab di pengembangan teknologi, ada yang bertanggung jawab di penanganan customer misalnya ya. Ada yang bertanggung jawab di kerjasama bisnis dengan bisnis yang lain misalnya begitu. Maka Anda tentunya butuh upgrading. Misalnya, saya nggak tahu ini bagaimana cara untuk pemasaran misalnya, strategi pemasaran. Maka Anda bisa ikut workshop-workshop yang saat ini tersedia sangat banyak, baik itu secara online, ya, ataupun yang tidak live ya, misalnya melalui berbagai media, itu bisa Anda ikuti. Kemudian nanti bukti dari kegiatan tersebut bisa Anda upload di Elmu, nanti saya sediakan tempatnya. Nah, kegiatan mandiri ini juga yang akan membedakan nilai antar anggota kelompok. Misalnya satu kelompok tidak semuanya mungkin nilainya misalnya B+ ya, misalkan. Ada yang A. Kenapa yang A ini bisa dapat nilai seperti itu? Ya karena dia kegiatan workshop yang diikuti, workshop mandiri maksud saya, itu banyak gitu. Jadi kegiatan workshopnya konsisten banyak, sehingga itu mendapatkan nilai lebih. Nah, ini yang saya katakan tadi, laporan kegiatan mandiri. Kemudian yang berikutnya adalah laporan akhir dari kegiatan startup kalian, misalnya dari untung, rugi, klien, dan seterusnya tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, untuk memudahkan pencatatan dan untuk meningkatkan akuntabilitas dari kegiatan yang Anda lakukan, maka seluruh transaksi, baik itu yang sifatnya keluar maupun ke dalam cash flow, misalnya ada debit, ada kredit, seluruh transaksi tadi wajib menggunakan e-payment atau e-money. Jadi kalian, sekarang kan sudah ada OVO, ada ShopeePay, ada GoPay gitu ya, ada transaksi perbankan, ada link aja dan lain sebagainya, ada mobile banking. Maka seluruh pembayaran klien kepada kalian atau kalian kepada kepada pemasok ya, kepada pemasok ke kalian itu atau ke aktivitas yang lain itu wajib menggunakan e-payment. Nanti rekap dari cash flow-nya akan dibuktikan juga dengan aktivitas di e-payment. Jadi tidak ada lagi klaim, saya untung Pak, ini saya uangnya sekian, tapi buktinya nggak ada, itu nggak bisa. Jadi harus dibuktikan dengan proses di dalam transaksi di e-payment tersebut. Kemudian UAS-nya nanti akan berupa gelar produk. Jadi gelar produk yang saya ceritakan tadi secara virtual itu akan kita lakukan untuk menggantikan aktivitas ujian akhir semesternya. Untuk referensi, saya menggunakan 3 buku ini. Jadi yang legal startup bisnis ini hard book ya, hard copy. Jadi Anda bisa cari misalnya di toko buku, atau kalau Anda misalnya coba lihat di Bukalapak atau di Shopee, kalau ada
versi e-booknya mungkin bisa dibeli di situ ya. Harganya juga tidak terlalu mahal kok. Hanya mungkin di bawah 50.000 kalau tidak salah pada waktu itu. Nah, sedangkan buku yang lain yang The Learn Startup ini yang saya sebutkan tadi, Eric Ries tadi. The Learn Startup ini saya belinya di Playbook Google, jadi punya versi soft. Nah, Anda bisa lihat juga di Playbook itu untuk bisa mendapatkan materi atau konsep lengkap terkait dengan Learn Startup. Kemudian Startupedia juga saya belinya dari Playbook. Jadi Anda bisa saat ini ya Anda bisa mengakses dari Playbook tadi ya, atau Anda dapatkan versi cetaknya misalnya ya, biasanya tersedia di Bukalapak atau di Tokopedia ya, seperti itu. Nah, ini kira-kira referensi yang akan saya gunakan, yang juga nanti akan ditambahkan. Kalau Anda coba cari di internet terkait dengan startup itu sangat banyak sekali, sehingga tidak ada batasan sebenarnya ya terkait dengan referensi yang akan digunakan. Hanya saja untuk memberikan gambaran yang akan saya gunakan dalam materi-materi yang saya sampaikan adalah dari ketiga buku ini. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi kalau untuk membuat satu itu jadi sampai proyeknya sampai jadi gitu Pak. Misal kalau web jadi sampai kalau webnya berbasis e-commerce gitu ya. Ya. Jadi sampai benar-benar jadi gitu. Sampai untung. Jadi kenapa kemudian mata kuliah ini sebenarnya di semester 5? Karena memang bobotnya ya untuk semester 5 gitu ya. Jadi tidak ada alasan, Pak saya kan semester 3 ya, nggak bisa. Karena ini kan mata kuliah semester 5 kan ya. Jadi memang bobotnya cukup, menurut saya cukup berat. Tapi saya rasa toh juga di semester-semester sebelumnya juga ada yang mengambil dari semester 3 dan itu tidak jadi masalah. Jadi kalau penilaiannya adalah sampai dengan proyek Anda mendapatkan keuntungan seperti itu. Oke, siap. Ada lagi yang lain? Silahkan. Sambil saya print screen dulu ya. Iya, di InfoKS sudah bisa login, sudah bisa presensi. Oh, sudah bisa presensi ya, sudah terbuka. Oke, silakan. Bisa. Anda bisa presensi semuanya di InfoKS atau di MyUMM. Kemudian nanti untuk aktivitas yang sifatnya sifatnya asinkron, tidak langsung, tidak real time ya, itu bisa juga Anda lakukan di hari yang sama, di jam yang sama, tetapi nanti akan ada aktivitas di dalam ilmunya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Sudah ada, Pak. Oke. Sudah paham ya, sudah bisa difahami ya terkait dengan konsep perkuliahan yang akan kita gunakan dalam mata kuliah kewirausahaan berbasis teknologi. Oke, kemudian mungkin yang terakhir ya, paling terakhir sebelum kita akhiri, saya juga sangat mengapresiasi bagi Anda yang aktif mengikuti kompetisi-kompetisi di bidang informatika tentunya yang sebidang dengan kita. Maka bagi Anda kelompok yang mengikuti kompetisi terkait dengan kewirausahaan atau yang sejenisnya, misalnya bisnis plan dan lain-lain, itu nantinya bisa saya ekuivalensikan. Jadi nanti kategorinya saya tuliskan ya, apakah tingkatnya apa, kemudian harus biasanya finalis ya. Jadi finalis dalam kompetisi tersebut nanti bisa saya ekuivalensi dengan kelulusan mata kuliah dengan nilainya ya. Jadi nanti
lulus dengan nilai apa. Kalau Anda ingin ditingkatkan, ya silakan di-update. Tapi beberapa yang saya berikan itu biasanya nilainya maksimal ya, tergantung kompetisi yang kalian ikut sertakan di situ. Jadi silakan nanti Anda mencari, jadi biar sekalian ya, Anda sudah punya ide untuk bisnis plan Anda, kemudian nanti ada kompetisi, itu bisa Anda ikut sertakan di situ. Jadi nanti akan saya apresiasi dengan bentuk ekuivalensi. Saya rasa itu, kalau tidak ada lagi hal-hal yang perlu ditanyakan, saya rasa cukup. Info selanjutnya dan nanti rekaman sesi ini juga akan saya letakkan di Elmu. Kemudian info selanjutnya akan kita bahas di Telegram ya, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Saya rasa itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Tadi juga terlambat 20 menit karena ada kendala. Mudah-mudahan nanti bisa on time pada virtual meeting selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.